Assalamualaikum semuanya, salam sejahtera, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai menganalisis persyaratan dan pendirian bentuk badan hukum bank. Jadi kita akan bahas mengenai apa saja persyaratan dan juga syarat-syarat hukum yang harus kita siapkan jika kita ingin mendirikan sebuah bank. Poin yang akan kita bahas adalah yang pertama, syarat-syarat pendirian bank umum, yang kedua, bentuk badan hukum bank, yang ketiga, kerahasiaan bank, yang keempat, asas-asas perbankan di Indonesia, dan juga penggabungan usaha bank. Syarat-syarat pendirian bank umum, kalau kita mau mendirikan bank, pastinya kita harus memenuhi semua persyaratan selain persyaratan modal ya pastinya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 dan SK Direktur BI Nomor 32 Tahun 99 menetapkan bahwasanya siapapun yang ingin mendirikan bank harus mempunyai persetujuan prinsip dan izin usaha. Nah, apa saja sih yang merupakan persetujuan prinsip dan izin usaha? Yang pertama, izin prinsip. Apa itu izin prinsip? Izin prinsip adalah persetujuan yang diberikan untuk melakukan persiapan pendirian bank. Izin usaha adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan pendirian bank selesai dilakukan. Yang ketiga, adanya dewan komisaris dan dewan direksi. Setelah izin prinsip dan izin usaha ada, maka perbankan juga harus mempunyai dewan direksi dan juga dewan komisaris. Baik, yang pertama adalah izin prinsip. Nah, untuk memperoleh persetujuan prinsip, calon pemilik ini harus mengajukan kepada Bank Indonesia berkas-berkas yang isinya adalah pertama, rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk AD dan ART, dengan membuat nama dan tempat kedudukan, kegiatan usaha sebagai bank, permodalan, dan juga wewenang, tanggung jawab dan masa jabatan komisaris dan direksi. Nah, biasanya rancangan akta pendirian hukum ini bisa kita buat melalui bantuan dari seorang notaris ya. Nanti di dalam akta tersebut dituliskan nama bank yang akan kita dirikan tuh apa namanya, kemudian alamatnya di mana, siapa yang punya usaha ini gitu, dan juga di akta tersebut dituliskan bahwasanya kegiatan usahanya adalah usaha perbankan. Nah, di akta juga dituliskan modal awalnya berapa. Katakanlah misalnya modal awalnya 500 juta. Nah, di situ akan tertulis 500 juta ini siapa yang punya, atas nama Bapak siapa. Bapak Ahmad misalnya sekian persen modalnya, Bapak Safei misalnya sekian persen modalnya, dan juga dalam akta juga disebutkan wewenang dan juga hak dan kewajiban serta tanggung jawab dari seorang komisaris dan direksi. Nah, semuanya tertulis di akta pendirian badan hukum, termasuk juga di dalamnya ada ADART. Nah, yang kedua, kita harus mempunyai daftar kepemilikan, daftar calon pemegang sahamnya siapa saja, berikut rincian besaran kepemilikan saham atau PT-nya. Yang kedua, daftar calon anggota, berikut simpanan pokok, wajib, dan hibah. Ini kalau kita mau buat dalam bentuk koperasi ya. Jadi sebenarnya kalau perbankan ini bisa dibuat dalam dua bentuk ya. Yang pertama ada PT atau perseroan terbatas. Yang pastinya kalau PT dengan koperasi, di sini perbedaannya adalah kalau PT itu modalnya dalam bentuk saham. Jadi semua orang yang akan bergabung sebagai pengurus dari PT tersebut atau bank tersebut harus membeli saham sekian persen dari total saham atau modal yang ada. Misalnya katakanlah Bank A mau berdiri nih, kemudian ada 10 orang pemegang sahamnya dengan total modal 500 juta. Berarti kan masing-masing ini mempunyai persentase, misalnya si A 10%, si B 30% misalnya. Dan situ harus ada daftarnya, kita harus buat rinciannya seperti itu. Nah, bedanya dengan koperasi, kalau koperasi calon anggota ini
harus mempunyai simpanan pokok, simpanan wajib, dan juga simpanan sukarela yang sifatnya adalah hibah. Jadi bentuknya adalah anggota. Semua orang yang akan mendirikan koperasi tersebut maka kita sebut sebagai anggota. Sedangkan semua orang yang ingin mendirikan PT atau bank dalam bentuk PT, kita sebutnya adalah pemegang saham. Jadi perbedaannya adalah di situ. Kemudian kita juga yang ketiga harus membuat rencana organisasi. Rencana kerja tahun pertama bagaimana, kita mau buka cabang di mana, seperti itu. Kemudian analisis terhadap peluang pasar dan juga potensi ekonomi. Nah, kita harus membuat nih analisis peluang pasarnya. Kira-kira kalau kita mau buka cabang utamanya misalnya di Jakarta. Di Jakarta mana? Katakanlah misalnya di dekat di Jakarta Barat misalnya gitu. Nah, di situ harus benar-benar sudah dipastikan lokasinya ada di mana, sebelah kanan kiri depan belakangnya itu apa misalnya gitu. Nah, ini kita harus lihat di situ deket pasar enggak, deket perumahan atau enggak. Kemudian kira-kira kita bakalan dapat berapa nasabah sih untuk pembukaan pertama di lokasi tersebut. Nah, ini harus benar-benar kita analisa seperti itu. Dan juga pastinya potensi ekonominya bagaimana masyarakat di situ, apakah golongan masyarakat yang mampu, menengah ke bawah, atau menengah ke atas. Nah, ini kan kita harus buat analisanya juga. Kemudian kita harus buat juga rencana kegiatan usaha. Kalau dalam dunia perbankan, kegiatan usaha itu yang pertama pastinya penghimpunan. Kita mau menghimpun dana dalam bentuk apa nih? Tabungan kah, giro kah, atau deposito kah? Kemudian kita akan menyalurkan dana dalam bentuk apa? Kredit kah? Atau mungkin hibah kah gitu. Nah, ini harus benar-benar bisa kita buat rencana kegiatan usahanya apa, kira-kira mau bikin produk apa aja gitu, serta langkah-langkah promosinya bagaimana. Nah, ini harus kita buat. Yang kemudian adalah rencana kebutuhan pegawai. Setelah kita menentukan lokasi, kita menentukan produk-produknya, kita juga akan menentukan rencana kebutuhan pegawainya, berapa orang yang kita butuhkan. Paling tidak, yang pertama harus kita rekrut adalah marketing, karena marketing lah yang nanti akan melakukan kegiatan pemasaran. Nah, ini memang marketing ini memang jabatan yang sangat penting ya untuk sebuah bank, karena tanpa adanya pemasaran, tanpa adanya marketing, bank pasti nggak akan bisa maju gitu. Orang-orang tahu dari mana kalau ada bank baru nih? Pastinya kan taunya dari seorang marketing yang memang sudah melakukan kegiatan pemasaran kepada masyarakat sekitar. Kemudian yang kelima, kita juga harus membuat proyeksi arus kas selama 12 bulan, neraca dan perhitungan laba rugi. Dan kita harus membuat rancangan laporan keuangannya bagaimana. Misalnya kan kita sudah tahu modal kita berapa dan aset kita berapa. Ruko yang kita tempati di sini sewa atau sudah milik. Nah, kalau misalnya sewa kira-kira biayanya berapa. Kemudian setelah kita rekrut orang, kira-kira berapa biaya operasional yang harus kita keluarkan untuk membayar upah atau gaji dari karyawan kita tersebut. Nah, ini harus benar-benar kita analisa, harus benar-benar kita buat laporannya. Sebenarnya bukan laporan ya bentuknya, tapi rencana anggaran biaya. Kita bayar listrik berapa selama 12 bulan, kita bayar biaya operasional lainnya, misalnya keamanan dan air, atau biaya sewa rukonya. Nah, itu kira-kira berapa, itu harus dibuat rencana anggaran biayanya selama 12 bulan ke depan. Kemudian kita juga harus membuat bukti setoran modal minimal 30% dari modal disetor dalam bentuk bilet giro BI. Nah, kita kan tadi sudah tahu ya modal kita berapa. Nah, modal kita misalnya katakanlah 500 juta. Nah, 30%-nya itu harus kita setorkan dalam bentuk bilet giro ke Bank Indonesia. Jadi kita membuka rekening giro di Bank Indonesia. Kalau misalnya bank umum itu harus sebesar 3 triliun. Sedangkan untuk BPRS atau BPR
Biasanya 2 miliar untuk wilayah Jabodetabek, 1 miliar untuk ibu kota provinsi, 500 juta untuk kota dan kabupaten di luar keduanya, di luar Jabodetabek dan di luar ibu kota provinsi. Nah, memang dana atau modal yang kita harus siapkan untuk mendirikan sebuah bank memang tidak sedikit ya. Maka dari itu sebenarnya awal dari pendirian bank biasanya kalau orang yang memang sudah banyak pengalaman di dunia perbankan, biasanya dia akan membuat BPR dulu atau bank pengkreditan rakyat dulu. Kenapa? Karena biasanya relatif lebih sedikit modalnya. Sedangkan kalau kita buat bank umum langsung, bank yang memang besar, kita harus menyiapkan dana paling tidak 3 triliun. Ini hanya 30%-nya saja ya yang kita setorkan kepada Bank Indonesia. Sedangkan 70%-nya kan pasti lebih besar daripada itu gitu. Kemudian surat pernyataan dari calon pemilik bahwa modal tersebut tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dari pihak lain. Kemudian tidak berasal dari pencucian uang. Pencucian uang di sini maksudnya adalah biasanya uang-uang yang kita dapatkan dari kegiatan yang tidak halal, misalnya kegiatan korupsi. Kemudian kita investasikan dana korupsi itu ke dalam bentuk modal pendirian bank misalnya. Nah, itu disebut dengan pencucian uang atau money laundering. Dan juga banyak contoh lainnya. Pokoknya segala sesuatu uang yang kita dapatkan dari kegiatan yang tidak halal atau kegiatan yang memang berdasarkan dari kegiatan-kegiatan korupsi atau kegiatan yang tidak baik, itu disebut dengan pencucian uang. Kemudian yang ketujuh adalah persetujuan selambat-lambatnya akan diberikan 60 hari setelah dokumen permohonan diterima Bank Indonesia. Nah, ini nanti Bank Indonesia wajib melakukan pertama penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen. Kira-kira benar nggak sih dokumennya, lengkap nggak sih dokumennya. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan oleh Bank Indonesia. Kemudian harus juga melakukan sebuah wawancara terhadap calon pemilik, komisaris dan juga direksi. Nanti calon pemiliknya, komisaris dan direksinya akan dipanggil ke Bank Indonesia untuk dilakukan wawancara. Yang ketiga adalah analisis yang meliputi tingkat persaingan yang sehat antar bank, kemudian tingkat kejenuhan bank dan juga kondisi ekonomi dan juga pernyataan pemilik persetujuan prinsip tersebut berlaku selama 360 hari. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan atau mendirikan sebuah bank, setelah kita melengkapi dokumen-dokumen yang tertera di atas tadi, maka kita juga akan diteliti oleh Bank Indonesia, kemudian akan diwawancara oleh Bank Indonesia supaya benar dinyatakan bahwasanya dokumen kita itu terbukti benar dan kita memang ingin mendirikan sebuah bank. Jangan sampai banknya sudah berdiri tapi ternyata dokumennya hanya dokumen fiktif ya, banknya tidak ada misalnya. Jangan sampai seperti itu. Yang kedua adalah izin usaha. Nah, akta pendirian badan hukum termasuk ADART yang telah disahkan instansi yang berwenang. Nah, setelah kita menyelesaikan izin prinsip, kita juga harus mempersiapkan izin usaha. Dan izin usaha ini juga kita akan serahkan kepada Bank Indonesia. Yang pertama pastinya akta pendirian badan hukum. Tadi kan di izin prinsip juga ada ya akta pendirian badan hukum. Nah, setelah aktenya selesai dikeluarkan oleh notaris, termasuk ADART-nya, maka harus disahkan oleh instansi yang berwenang. Instansi yang berwenang di sini adalah notarisnya yang mengeluarkan akta tersebut. Kemudian yang kedua, data kepemilikan berupa daftar pemegang saham dan daftar anggota. Nah, kita harus membuat juga siapa sih pemegang sahamnya dan juga daftar anggotanya. Dan biasanya ini daftar kepemilikan ini juga harus disertai dengan identitas dari pemegang sahamnya atau daftar anggotanya. Jadi memang orang-orang ini harus menyiapkan KTP dan juga harus kita lampirkan di data kepemilikan. Yang ketiga, daftar susunan komisaris dan direksi. Nah, ini juga harus dilampirkan KTP-nya
Yang keempat, susunan organisasi serta sistem dari bank tersebut dan juga prosedur kerjanya termasuk personalianya. Jadi kan tadi kita sudah bahas ya di izin prinsip bahwasanya kita juga harus menyiapkan orang-orang yang akan bekerja di bank kita. Maka setelah ada orangnya, kita buat susunan organisasinya, kemudian kita buat strukturnya, siapakah personaliannya, siapakah marketingnya, seperti itu. Nah kemudian yang kelima, kita juga harus menyiapkan bukti pelunasan modal disetor minimum. Nah ini kita kan tadi harus menyetor modal disetor kepada Bank Indonesia sebesar 30% kan dari modal kita, dengan target minimum kalau bank umum itu harus 3 triliun misalnya. Dan ini bukti pelunasannya atau bukti penyetorannya harus kita lampirkan juga gitu. Dan juga yang keenam, bukti kesiapan operasional seperti daftar aktiva tetap dan inventaris, bukti kepemilikan, penguasaan dan sewa kantor. Kalau kita sewa kantornya, kita lampirkan perjanjiannya. Kalau kita beli udah punya gedung sendiri, kita harus lampirkan sertifikat gedungnya misalnya. Dan juga ada foto gedungnya dan tata letak ruangannya. Yang keempat, contoh formulir atau warkat yang akan digunakan untuk operasional banknya. Ini kalau misalnya kita sudah menentukan produk yang akan kita launching pertama itu apa, misalnya tabungan, nah itu kita lampirkan juga tuh contoh formulir pembuatan tabungannya. Nah yang kelima, kita lampirkan juga ya, NPWP dan juga yang tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang ketujuh, surat pernyataan dari pemilik bank bahwa pelunasan modal disetor tidak berasal dari pinjaman dan fasilitas pembiayaan dan juga tidak berasal dari pencucian uang. Nah ini nanti si pemilik bank tersebut harus membuat surat dua surat ini ya. Kemudian yang ke-8, surat pernyataan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan bagi anggota komisaris. Kalau misalnya kita sudah menentukan komisaris, maka komisaris dari bank yang akan kita dirikan harus membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan, tidak punya pekerjaan di perusahaan lain misalnya. Nah itu harus dibuat oleh komisarisnya. Yang ke-9, surat pernyataan tidak merangkap jabatan bagi anggota direksi. Kemudian kalau kita di sini jabatannya adalah direksi atau direktur, kita juga tidak boleh rangkap jabatan di tempat lain, atau kita tidak rangkap jabatan juga di perusahaan kita. Misalnya sudah menjadi direktur, dia jadi seorang marketing juga. Nah ini nggak boleh gitu. Yang ke-10, surat pernyataan dari anggota komisaris dan direksi bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hubungan kekeluargaan. Nah di antara salah satu itu nggak boleh ada yang punya hubungan kekeluargaan. Kemudian yang ke-11, surat pernyataan dari anggota direksi bahwa yang bersangkutan baik secara sendiri maupun bersama tidak memiliki saham melebihi 25% dari jumlah modal disetor pada suatu perusahaan lain. Jadi kita juga harus membuat surat pernyataan bahwasanya kita kan tadi kan kita nggak boleh ngerangkap ke perusahaan lain kan, dan kita juga tidak mempunyai saham juga di perusahaan lainnya, harus kita buat juga suratnya. Kemudian yang ke-12, persetujuan atau penolakan izin usaha diberikan selambat-lambatnya 60 hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Yang ke-13, bank yang telah mendapat izin usaha dari Direksi Bank Indonesia wajib melaksanakan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak tanggal dari izin usaha dikeluarkan. Yang ke-14, laporan kegiatan usaha wajib disampaikan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 hari sejak tanggal dimulainya kegiatan operasional. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Dan adapun kalau kita mau menjadi Dewan Komisaris atau Dewan Direksi, ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi. Yang pertama, persyaratan umum anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak termasuk daftar hitam Bank Indonesia. Tidak pernah cacat hukum ya di mata Bank Indonesia. Yang kedua, memiliki kemampuan melaksanakan tugas. Yang ketiga, memiliki integritas.
akhlak dan moral, komitmen, disiplin, dan layak dan wajar. Nah, biasanya kalau kita mau menjadi dewan komisaris dan dewan direksi, kita akan dites dulu sama Bank Indonesia. Apa sih yang dites? Yang dites itu biasanya pengetahuan kita tentang perbankan yang pertama. Kemudian kita juga akan dites IQ, EQ, dan SQ-nya. Apakah kita layak atau tidak? Apakah kita benar-benar baik akhlaknya? Apakah kita benar-benar berkomitmen pada pekerjaan kita? Apakah kita benar-benar disiplin? Dan apakah kita bersikap wajar atau tidak? Nah, ini semuanya akan ditentukan dari tes tersebut. Tesnya biasanya seperti tes psikotes, cuma mungkin tahap kesulitannya lebih tinggi ya daripada tes psikotes biasa. Nah, setelah kita dites sama Bank Indonesia, nanti Bank Indonesia akan mengumumkan apakah kita layak atau tidak. Kalau memang tidak layak, maka kita tidak boleh ikut mendirikan bank tersebut. Kemudian yang kedua, bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh asing boleh menempatkan warga negara asing sebagai anggota komisaris dan anggota direksi. Ini kalau misalnya pemegang sahamnya ada yang orang asing, maka diperbolehkan untuk menjadi dewan direksi dan juga dewan komisaris. Yang ketiga, jumlah anggota komisaris sekurang-kurangnya 2 orang dan wajib memiliki pengetahuan atau pengalaman di bidang perbankan. Pastinya bukan orang yang baru ya di dunia perbankan. Kenapa? Supaya kalau misalnya ada masalah atau mau melakukan sebuah kebijakan, dia sudah benar-benar memang tahu bagaimana sih yang harus dia lakukan gitu kan, karena dia sudah punya pengalaman. Jangan sampai orang yang benar-benar nggak punya pengalaman dijadikan dewan komisaris atau dewan direksi, seperti itu. Yang keempat, anggota dewan komisaris hanya dapat merangkap jabatan A sebagai anggota komisaris sebanyak-banyaknya 1 bank. Yang kemudian B sebagai anggota dewan komisaris direksi atau eksekutif sebanyak-banyaknya 2 perusahaan lain bukan bank atau BPR. Nah, kalau kita mau jadi seorang komisaris, kita nggak boleh jadi komisaris di bank lainnya, tapi kita diperbolehkan untuk menjadi dewan komisaris, direksi, atau dewan eksekutif lainnya di perusahaan lain yang bukan bank. Pastinya akan tidak kondusif ya kalau kita memegang 2 bank. Maka dari itu tidak diperbolehkan untuk memegang 2 bank. Selanjutnya, mayoritas anggota komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga. Kenapa? Kalau perusahaan dibangun dengan hubungan keluarga, biasanya akan menjadi tidak profesional karena ada rasa tidak enak atau ada rasa tidak ingin mendahului keluarga kita gitu. Makanya tidak diperbolehkan. Yang keenam, direksi bank minimal berjumlah 3 orang dan memiliki pengalaman operasional bank minimal selama 5 tahun sebagai pejabat eksekutif bank. Tentunya kalau kita mau jadi direktur bank, kita nggak kita juga harus benar-benar punya pengalaman di dunia perbankan sebelumnya. Paling tidak selama 5 tahun kita sudah pernah menjabat sebagai pejabat eksekutif. Biasanya manajer ke atas ya pejabat eksekutif itu, nggak yang orang baru yang nggak punya pengalaman kemudian dijadikan sebagai seorang direksi atau komisaris gitu. Nah, ini tidak diperbolehkan. Selanjutnya, anggota direksi dilarang rangkap jabatan pada perusahaan lain. Nah, kalau tadi kan komisaris diperbolehkan, kalau direksi tidak diperbolehkan untuk menjabat sebagai direksi lagi di perusahaan lainnya. Kenapa? Karena direksi ini kan biasanya dia memegang teknis ya. Dia sehari-hari kegiatan operasional dia terlibat di bank tersebut. Maka kalau dia pegang 2 bank, pastinya atau 2 tempat usaha, pastinya kan tidak akan fokus nanti ke pekerjaannya. Yang kedelapan, anggota direksi dilarang memiliki hubungan kekeluargaan. Oke. Yang kesembilan, anggota direksi juga dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada perusahaan lain. Yang ke-10, direksi dilarang memberikan tugas kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. Nah, kalau memang kita merasa tidak sanggup untuk melakukan kegiatan pekerjaan kita sebagai direksi, ya kita nggak boleh memberikan tanggung jawabnya kepada pihak lain gitu. Harus benar-benar kita kerjakan sendiri supaya kita juga tahu bagaimana perkembangan dari perusahaan yang kita dirikan.
Yang ke-11, calon anggota direksi dan juga komisaris harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Nah, yang seperti tadi Ibu sudah jelaskan bahwasanya kalau kita mau menjadi seorang dewan komisaris dan dewan direksi itu harus dites dulu oleh BI. Biasanya yang pertama kita lakukan permohonan dulu kepada BI, kemudian yang BI melakukan proses selama maksimal 15 hari, meliputi kelengkapan dan kebenaran dokumen. Nanti diteliti dulu benar nggak dokumen kita, kemudian wawancara terhadap calon direksi dan juga calon komisaris. Yang ketiga, laporan pengangkatan disampaikan kepada BI maksimal 10 hari setelah pengangkatan disahkan di RUPS atau rapat umum pemegang saham. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan operasional dari bank yang akan kita dirikan, kita harus melakukan yang namanya RUPS atau rapat umum pemegang saham. Di sana nanti seluruh pemegang saham dan juga dewan komisaris dan dewan direksi yang sudah disetujui oleh Bank Indonesia akan berkumpul dan akan menentukan langkah pertama yang harus dilakukan oleh mereka untuk kegiatan operasional. Jadi tidak hanya dewan direksi dan dewan komisaris saja ya yang terlibat, tapi seluruh pemegang saham pun harus tahu apa yang akan dilakukan oleh sebuah bank pada awal pendirian kegiatan operasionalnya, seperti itu. Baiklah, mungkin sampai sini dulu untuk materi kita hari ini. Semoga dapat dipahami oleh kalian. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan, bisa di GCR atau bisa juga di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.